Jawabannya sederhana. Karena kita membandingkan diri kita dengan orang-orang lain, atau gak usah diri kita deh, kita membandingkan nasib orang beriman dengan nasib orang yang tidak beriman, sama-sama menggunakan dunia. Padahal Allah tidak banyak berjanji urusan dunia kepada orang beriman. Kalau mau ngebandingin, bandingkanlah orang beriman itu dengan akhirat dan orang yang tidak beriman dengan dunia. Dia dapat apa di dunia, kita dapat apa di akhirat, itu baru imbang perbandingannya. Kalau kita ngebandingin dia dapat apa di dunia, saya dapat apa di dunia, itu perbandingan yang gak matematis menurut Islam, gak logis menurut iman. Baru logis kalau kita ngebandingin, dia orang misalnya riba, terus dia bisa beli aset sekian, saya gak riba, dapat apa nanti di akhirat, itu baru logis tuh menurut iman. Cuman kalau kita hitung-hitungan, dia kok mengawali usahanya dengan cara riba, saya dengan cara yang lebih syar'i, kok dia dapat sekian aset saya enggak, ini secara hitung-hitungannya aja pertanyaannya udah salah sehingga tidak ada jawaban. Jadi kalau pertanyaannya udah salah, tidak ada jawaban. Makanya yang harus diperjelas dulu pertanyaannya, baru nanti ketemu jawabannya. Saya mau sharing sebuah kisah nih tentang dua orang laki-laki Bani Israel. Satu ahli surga, satu ahli neraka. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang kedua laki-laki ini juga sempat dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Nanti teman-teman yang rajin baca Al-Kahfi pada hari Jumat bisa cek tuh. Salah satu kisah di surat Al-Kahfi itu kisah dua laki-laki Bani Israel, yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu kafir, yang satu mukmin. Ceritanya dua orang laki-laki Bani Israel ini sama-sama Allah karuniai rezeki sebanyak 4.000 dinar. Sekarang 1 dinar itu kurang lebih sekitar 2,5 juta. Jadi ada 4.000 dinar. Lalu laki-laki kaya, laki-laki kafir, laki-laki yang tidak beriman, membeli sebuah rumah yang sangat bagus di puncak bukit dengan view yang luar biasa, dengan harga 1.000 dinar. Sehingga kemudian dia datang kepada temannya yang mukmin, dia bilang, yuk ke rumah saya tunjukin rumah baru saya. Datang nih ke rumah baru laki-laki yang tidak beriman. Pas ngelihat dari gerbangnya luar biasa, tamannya luas, ada rusanya, ada kijangnya, ada marmutnya, ada segala macamnya, ada onta, ada kuda, lengkap aja tuh. Ini rumah atau kebun binatang ya? Pokoknya rumahnya keren aja. Terus laki-laki beriman nanya, ini rumah baru? Ya, berapa kamu belinya? 1.000 dinar. Bagus kan? Bagus. Ya udah kamu beli atau 1.000 dinar. Ini rumah kayak gini banyak nih masih dijual. Akhirnya laki-laki mukmin ini pulang. Malam harinya dia sholat, kemudian dia berdoa, ya Allah, sahabat saya sudah membeli sebuah rumah yang besar, rumah yang bagus dengan harga 1.000 dinar. Maka besok saya ingin membeli itu di surga dengan cara bersedekah 1.000 dinar. Maka berikanlah untuk saya rumah yang lebih bagus di surgamu ya Allah. Dia sedekah 1.000 dinar. Lalu besoknya ketemu sama temannya yang tidak beriman, nanya, udah beli rumah? Udah. Di mana? Gak dekat dengan rumah saya, jauh kata dia. Di mana itu? Di surga. Hah? Caranya gimana? Sedekah. Wah, kamu mah orangnya fanatik lah, istilahnya sok soleh lah, apalah segala macam, Pak Haji, diledekin aja tuh. Diledekin. Taulah yang udah hijrah kan gitu ya, suka ada istilah-istilah ngeledekin. Ya udah hijrah, anak masjid, apa istilah-istilahnya, diledekin gara-gara dia bersedekah 1.000 dinar, sebagai ganti temannya yang membeli 1.000 dinar itu bisa beli rumah yang besar. Diledekin terus. Setelah berlalu sekian lama, kemudian laki-laki yang pertama ini yang tadi tidak beriman nikah. Istrinya tuh cantiknya luar biasa, usianya ABG, cantik. Setelah selesai dia lamar, nikah, pas hari pernikahan ngundang temannya yang beriman. Datang ya ke acara pernikahan saya. Acaranya tuh weddingnya itu ada IO-nya, IO terkenal, paling terkenal di situ, IO Bani Israel. Paling. Jadi wedding wedding organizer-nya Bani Israel. Kan orang Bani Israel mah, orang Yahudi ini kalau bikin acara tuh luar biasa ya. Kayak mereka bikin Tomorrowland segala macam kan. Jadi bikinlah wedding
organizer ini bikin acara wedding yang luar biasa, menghabiskan berapa? Kalau sekarang mungkin di TV-TV itu suka diumumin biaya weddingnya itu berapa miliar kan, suka gitu tuh. Nah dia ngumumin. Atau kalau nggak dia umumin pun orang-orang bilang, tahu nggak itu acaranya habis berapa? 1.000 dinar. Habis 1.000 dinar. Dia nanya, ini emang habis 1.000 dinar? Ya, maharnya 1.000 dinar. Mahar si cewek cantik. Cewek paling cantik di kota itu aja. Tidak ada lagi cowok kecuali pernah suka sama tuh cewek. Tapi dia dapat gara-gara punya uang 1.000 dinar. Saya pernah goyang sama istri saya. Nanti kalau anak kita nikah, maharnya nggak usah mahal-mahal. 2 miliar aja. 1 miliar buat dia, 1 miliar buat bapaknya. Nah, 1.000 dinar. Udah gitu dia pulang nih orang beriman. Malamnya dia tahajud, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, teman saya udah nikah, dan saya mau masih gini aja. Tuh ya, ini pedoman buat teman-teman ya. Kalau ada yang ngasih kartu undangan, tanya maharnya berapa? Maharnya 10 juta. Waduh, saya pas nih 10 juta. Bilang ke Allah, ya Allah, sama kayak dia. Saudara saya, teman saya sudah menikah dengan mahar 1.000 dinar. Dan saya masih punya. Saya ingin melamar bidadari di surga dengan 1.000 dinar. Nikahkanlah saya dengan bidadari paling cantik di surga, ya Allah. Ini 1.000 dinarnya, sedekah 1.000 dinar. Temannya punya anak, tanya pas lagi reuni SMP gitu ya. Lagi reunian tanya, kok masih sendiri aja? Enggak sendiri, cuma gak dibawa. Itu trik menjawab pertanyaan yang nyelekit tadi. Loh kok kamu sendiri gak ditemenin sama si dia? Enggak, lagi gak enak badan. Enggak dibawa katanya. Loh kok gak dibawa? Soalnya masih di surga. Udah aja. Oh di surga gimana caranya? Sedekah 1.000 dinar. Wah lo benerannya keterlaluan lo. Habis-habisan dibully. Dibully habis-habisan gara-gara dia gak melamar cewek dengan 1.000 dinar. Malah pakai sedekah untuk melamar bidadari Hurul Ain. Baca surat Ar-Rahman paragraf terakhir tentang Hurul Ain. Fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Gak ada manusia yang kayak gitu. Qasiratut tarf, cewek yang matanya besar tapi sayu. Matanya besar tapi sayu. Kalau mata saya kecil, matanya besar tuh. Orang sekarang kan banyak pengen mata besar sampai diedit dulu di berapa tuh? Aplikasi teh. Itu. Di Fotoras lah, apalah diedit supaya matanya disobek dikit bagian ininya jadi besar gitu ya. Dikasih eyeshadow, dikasih segala macam supaya matanya besar. Kenapa? Mata besar itu simbol dari kecantikan. Makanya bidadari itu bahasa Arabnya Hurul Ain, yang matanya besar. Lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Belum pernah disentuh. Disentuh doang loh ya, bukan yang lain. Cuma disentuh aja, belum pernah oleh manusia dan jin. Murni, asli, original. Belum pernah dilihat oleh siapapun, benar-benar tersimpan. Kannahunnal yaqut wal marjan, seolah-olah mereka itu adalah yaqut wal marjan, mutiara yang wangi. Udah mutiara, wangi pula. Yaqut wal marjan. Bukan Yakult yang diminum sehari, itu ya. Yakult beneran. Ditambah lagi nanti di ayat yang lain, fihinna khairatun hisan. Perempuan yang khairat. Khairat itu artinya banyak anak. Subur. Dan di surga itu orang berkeluarga dan beranak pinak. Sehingga seseorang ketika pengen punya anak langsung punya anak, tidak perlu 9 bulan hamil dan gak perlu juga sesar. Udah aja lahir. Lahir dengan cara yang Allah ciptakan sangat indah, tidak perlu ada wahnan ala wahnin, tidak ada kepayahan demi kepayahan, lahir anak. Dan anaknya bisa pesen, request. Ya Allah, saya pengen anak laki-laki tapi modelnya gini. Nah, bisa. Kalau di dunia kan gak bisa request, terima aja apa adanya ya. Oh gini, ternyata gak mirip. Cuma di dunia di akhirat mah bisa request segalanya, sesuatu juga bisa request.
Udah aja kayak gitu, hurul ain. Sehingga dia tahu gimana pun cewek ini cantik, tidak pernah bisa mengalahkan satu hurul ain. Seandainya jemari hurul ain, jari kelingking doang dikeluarin dari surga ke dunia, maka cahaya matahari akan tertutup oleh cahaya jari kelingkingnya hurul ain. Kalau hurul ain sempat keluar dari surga, jatuh ke bumi, kau bidadari jatuh dari langit gitu kan ya. Nah, jatuh tuh ke bumi beneran, maka nafasnya satu kali dia bernafas, semua manusia akan mati karena tergila-gila kepada dia. Harumnya nafas hurul ain. Gak usah dibayangin, ntar makin gak bisa tidur. Sekedar ilustrasi doang nih. Akhirnya dia lamar tuh hurul ain dengan sedekah 1000 dinar. Udah aja sih kayak gitu. Dan dia merasa, alhamdulillah saya lebih beruntung dari dia. Saya lebih beruntung dari dia. Gitu matematika mukmin. Baru setelah beberapa tahun, teman yang pertama tadi yang tidak beriman beli kebun. Kebun yang sangat luas. Lalu ngajak lagi teman yang beriman, yuk ke kebun saya. Kamu udah punya kebun? Udah, datang aja. Kamu tahu nggak nih kebun yang saya beli berapa? 2.000 dinar. Kebun korma yang sangat luas, yang di dalamnya ada mata airnya sendiri, yang tidak seolah-olah tidak ada batas ketika kita memandangnya. Terus sepanjang mata memandang. Kebun kurma yang rindang, 2.000 dinar. Lalu laki-laki ini pulang lagi, ya Allah, izinkan saya membeli kebun-kebun surgamu dengan 2.000 dinar. Karena saudara saya itu udah membeli kebun di dunia. Sedekah lagi 2.000 dinar. Terus kayak gitu sampai mereka tua. Yang satu meninggal dalam keadaan kaya raya tapi kafir. Yang satu lagi meninggal dalam keadaan miskin tapi beriman. Siapa lebih beruntung? Tergantung matematika yang dipakai. Kalau matematikanya materi duniawi, pasti orang yang pertama yang tidak beriman lebih beruntung. Bisa menikmati dunia habis-habisan sampai hari tuanya. Tapi kalau matematikanya matematika mukmin, Rabbani, maka pasti yang kedua lebih beruntung dari yang pertama. Nanti setelah mereka meninggal, ini ceritanya panjang sekali dan kemudian jadi salah satu tafsir dari Al-Quran surat As-Saffat yang nanti kita baca. Di akhirat, kalau teman-teman tahu kalau kita baca tafsir itu ternyata ya di surga itu punya jendela. Kayak rumah punya jendela. Cuman saya nggak tahu seperti apa bentuk jendelanya karena surga itu kata Nabi, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Yang nggak pernah dilihat oleh mata, yang nggak pernah didengar oleh telinga, yang nggak pernah dibayangkan oleh imajinasi manusia. Yang jelas ada jendela tuh di surga. Nah, jendela ini apa? Jendela ini dipakai untuk mengintip ke neraka. Jadi nanti kalau ada kisah-kisah penduduk surga menyelamatkan orang-orang di neraka itu lewat jendela itu. Kalau ada cerita penduduk surga dan penduduk neraka berdialog, itu lewat jendela itu. Bukan keluar dulu sama-sama keluar terus ada ruangan khusus dialog gitu, enggak. Atau pakai misalnya Skype gitu ya. Nelpon neraka pakai Skype. Tring lagi disiksa. Aduh, ada yang nelpon, ntar dulu. Kan enggak ada yang gitu ya. Ini mah pakai jendela, jadi jangan pakai imajinasi teknologi yang sekarang. Nggak ada Skype, nggak ada WhatsApp call, video call gitu. Nggak ada line, yang ada lewat jendela. Begitu dia ngelihat ke jendela, dia langsung Allah berikan dimensi melihat neraka. Langsung Allah kasih ruang untuk bisa melihat neraka. Di neraka itu dia akan bertanya kepada malaikat neraka, ngasih kayak kertas gitu. Tolong cariin yang namanya ini. Cariin. Oh ya, ini masa nggak kenal kayaknya di surga. Emang siapa? Hananataki. Penduduk malaikat neraka mah nggak kenal. Amin. Aminin atuh. Mudah-mudahan semua kita tidak dikenal di neraka. Dikenal di surga insya Allah. Kalau ini mah nggak boleh hore. Ini serius nih mah. Udah aja ngasih nama gitu ya ke malaikat penjaga neraka. Kenal nama ini nggak? Oh ntar dulu nanya ke yang lain. Kenal nama ini nggak? Oh ada tuh yang di pojok sana tuh lagi dihabis-habisin sama malaikat. Udah malaikat yang itu bawain sini gitu. Pas dibawain ternyata itu adalah laki-laki tadi yang di dunia saling bersaing dalam memperkaya diri. Satu memperkaya diri di dunia ya, satu lagi memperkaya diri di akhirat. Bro, gimana nasib lo sekarang? Waduh, saya sekarang disiksa segala macam, dia ngaku kesalahannya. Lah kamu gimana? Dulu kamu katanya beli rumah di surga, terus nikah di surga, terus beli kebun di surga, udah dapat. Wah, bukan dapat lagi. Ternyata 1.000 dinar itu bukan satu istana loh bro. 1 dinar itu sekian ribu istana. Sekarang saya 1.000 dinar, bayangin aja. Hah gitu? Makin sakit kan ya? Makin nelangsa, makin stres. Udah di neraka stres pula, stroke lagi, kena kejang-kejang gitu.
Nggak di neraka kejang-kejang aja nggak enak, stroke nggak enak, apalagi udah stroke-nya di neraka kan lebih nggak enak tuh. Orang kena penyakit jantung di dunia nggak enak, ini penyakit jantungnya di neraka lebih nggak enak lagi. Ini mah imajinasi saya. Sesuai dengan di Al-Quran surat As-Saffat, dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Inilah teman-teman matematika untuk mengukur siapa lebih beruntung. Sehingga kita tidak perlu bertanya, kenapa? Why? Saya udah hijrah kok makin susah hidup saya. Dunia itu, akhirat enggak. Kalau kita mengukur amal kita hanya dengan dunia, kita bakal sering kecewa karena Allah tidak menilai dunia ini bahkan lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Seandainya kata Nabi dunia ini di mata Allah ada harganya, pasti Allah gak mau ngasih dunia kepada orang yang tidak beriman. Gak mau. Berhubung dunia ini tidak ada nilainya, Allah kasihlah kepada orang yang tidak beriman. Sedangkan yang bernilai, Allah simpan untuk orang yang beriman dan sabar. Pakai kacamata Rabbani, cara pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita hijrah, kita minta tolong kepada Allah urusan dunia, tetapi kita yakin kalau kita istiqomah, ikhlas, maka di akhirat wa ma indallahi khair. Itu harus jadi mantra yang kita ulang-ulang tuh. Kalau teman-teman lagi cemburu dengan dunia seseorang, bilang wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Udah gak jadi cemburu tuh. Saya pakai itu sebagai terapi buat diri saya sendiri. Kalau saya lagi ada rasa kayak kepengen apa yang orang punya, ada rasa iri, ada rasa cemburu, ada rasa kayak merasa orang lain lebih beruntung dari kita, saya selalu pakai mantra wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair. Sehingga hilanglah rasa cemburu itu. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik, apa yang ada di sisi Allah lebih baik, apa yang ada di sisi Allah lebih. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik bagimu dan daripada dunia. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu aja yang kita ulang-ulang mantranya. Wa ma indallahi khair. Udah aja senyum. Kita yang istiqomah gini-gini aja, orang lain yang tidak istiqomah yang sudah melenceng jadi gitu. Ya udah, apa yang di sisi Allah lebih baik. Ada yang gara-gara misalnya dukun bertindak jadi nikah. Kita bertindak sendiri nggak nikah-nikah misalnya ya. Ya udah aja, wa ma indallahi khair. Dan apa yang ada di sisi Allah itu bukan hanya akhirat tetapi juga dunia. Cuman Allah tidak memberikannya dalam waktu yang segera kepada mukmin karena Allah ingin melihat dulu ketabahan, kesabaran dan keistiqomahan kita. Matematika itu coba kita pakai dalam hidup. Kayak saya pernah dulu banget awal-awal saya di Bandung masih senang usaha-usaha gitu sebelum ada dakwah. Kan pertama saya masuk ke Bandung bukan berdakwah. Lama-lama setelah lelah berusaha akhirnya berdakwah. Karena gak mendapatkan kebahagiaan hanya dengan harta. Kan dulu saya pernah usaha bisnis pulsa yang saya pernah cerita. Ada 60 cabang pulsa saya di Bandung. Terus naik lagi bisnis jual beli mobil bekas. Beli, jual. Terus terakhir pernah main properti walaupun gak sampai punya klaster, sampai punya perumahan. Tapi 1-2 properti beli, jual lagi, perbaiki, jual dan segala macam. Waktu itu saya sempat hampir kegoda sama teman saya yang beli beberapa aset ruko di daerah Antapani. Dulu Antapani nggak seperti sekarang, masih murah-murah tuh rukonya. Dan kan cepat banget tuh perkembangan Antapani ya. Dia beli tuh 1 ruko di Antapani dengan DP, lalu dia cicil. Nah cicilannya ini dibayar oleh yang kontrak. Kebetulan ruko dia dikontrak oleh warung Padang. Sehingga dia paling nambah-nambah dikit lah. Walaupun yang gak bisa utuh tapi dia nambah-nambah dikit. Ini udah azan? Udah? Oh nanti ceritanya next insya Allah habis sholat isya. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai di mana teman-teman? Oh iya Antapani ya. Sampai Antapani. Nah waktu itu nggak ada basa-basi, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kita lanjutkan sampai di Antapani. Jadi teman saya tuh ada yang investasi dengan beli salah satu ruko di Antapani dengan cara nyicil DP. Terus yang bayar cicilannya itu adalah yang kontrak. Kalau nggak utuh pun dia tambahin sedikit lah. Paling nambahin 500.000 sebulan.
Setelah kurang lebih 3 tahun, akhirnya itu udah lunas, dia bisa nge-DP-in lagi yang baru. Setelah sekitar 5 tahun berjalan, saya ketemu lagi sama dia. Dia bilang, ini semuanya udah ruko saya nih. Udah ada sekitar 6 ruko yang dia punya. Dan setengahnya dipakai sama Alfamart. Sisanya dipakai ada warung Padang, ada apa di situ. Sehingga dengan cara dia bisa cepat berkembang. Saya di awal menganggap diri saya tuh agak-agak idealis. Anggapan pertama, waduh saya ini kayaknya terlalu idealis kali ya gitu. Mulai galau kan, mulai tidak istiqomah. Jangan-jangan saya terlalu kaku nih dalam agama. Lagi nyari-nyari dalil mana nih yang membolehkan gitu kan ya. Biasalah apalagi ustadz kan bisa ngotak-ngatik gitu kan. Sampai bisa menemukan dalil boleh, tapi gak nemu. Akhirnya yang bisa menguatkan hati apa? Wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Kalau mau kayak gitu mungkin sekarang saya udah punya juga beberapa ruko. Tapi karena nggak bisa dengan cara seperti itu, akhirnya ya punya itu aja dan tidak berkembang secara duniawi. Tetapi saya yakin mudah-mudahan dengan itu kita berinvestasi di akhirat. Makanya ini matematika harus jadi pola pikir kita, harus jadi mindset, persepsi kita dalam hitung-hitungan amal. Sehingga ketika kita belajar Islam, mulai bertaubat, mulai berhijrah, lalu Allah Subhanahu wa taala seolah-olah lebih memanjakan orang lain yang belum berhijrah, yang belum bertaubat daripada kita dengan dunia. Katakan wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Katakan bahwa wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Katakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Ini yang memotivasi kita untuk bisa istiqomah, sehingga kita tidak ngerasa dicurangin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat balasan akhirat itu lebih baik daripada ngebalas di dunia. Sehingga Allah kalau sayang kepada seorang hamba, Allah menyediakan akhirat lebih besar daripada dunia untuk dia. Seandainya dunia itu adalah bentuk kasih sayang Allah, maka Allah sudah memberikan kekayaan dunia kepada semua nabi yang Allah cintai. Tapi nabi yang kaya itu sedikit. Rata-rata nabi itu susah hidupnya, apalagi setelah menjadi nabi. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi hidupnya luar biasa kan? 40 tahun pertama, terutama 15 tahun pertama setelah menikah dengan Khadijah, gimana kehidupan Nabi Muhammad? Segalanya ada. Khadijah itu orang yang paling kaya, perempuan paling kaya di Mekah, menikah dengan Nabi Muhammad yang pintar dalam berdagang. Gak pernah Nabi rugi dalam berdagang. Jujur tapi untung. Sehingga selama 15 tahun Nabi mau traveling kemana aja bisa. Traveling ke Syam bisa. Traveling ke Yaman bisa. Syam dan Yaman itu jarak yang cukup jauh. Mau ngapain aja bisa. Punya ternak yang sangat banyak, punya kebun kurma yang luas sekali dan segala macam. Rumahnya rumah terbaik di kota Mekah. Hidup selama 15 tahun dalam kenikmatan. Begitu jadi nabi, langsung kayak terjun payung, cepat sekali. Sampai akhirnya Khadijah wafat ketika Nabi masih di Mekah dalam keadaan hampir tidak punya warisan apa-apa. Jadi kurang dari 13 tahun jatuh miskin, fakir. Sampai ketika hijrah ke Madinah, Aisyah curhat. Apa kata Aisyah? Di rumah Rasulullah itu lebih dari 1 bulan tidak ada asap di dapur. Dalam keadaan tidak pernah masak selama berbulan-bulan. Soalnya kalau kita mah beli warung Padang, jadi gak perlu masak ya. Kenapa itu rumah gak pernah masak? Yalah, soalnya dia punya warung, jadi masaknya di warung, tinggal dibawa aja ke rumah. Nabi benar-benar gak pernah masak tuh. Coba bayangin, pernah gak Nabi bilang gini ke Allah, Allah lah saya kan kerjanya sama Allah, kok malah jadi kayak gini, hidup saya jadi susah gini. Enggak pernah Allah Nabi mengatakan demikian. Kenapa? Karena Nabi tahu logikanya. Nabi benar dalam menggunakan logika hitung-hitungannya. Nabi tahu matematikanya, sehingga Nabi gak pernah mengeluh ke Allah, kok saya sejak jadi Nabi jadi susah Allah. Katanya saya kekasih Allah, kok saya diperlakukan kayak gini. Gak pernah Nabi ngomong kayak gitu. Kalau Nabi aja kekasih Allah malah jadi susah gara-gara jadi kekasih Allah secara duniawi, tidak pernah mengeluh. Terus siapa kita mau mengeluh dan menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar?
Apakah kita merasa bahwa setelah kita berhijrah Allah harus memberikan kepada kita dunia yang di mata Allah tidak ada nilainya? Berarti kita meminta kepada Allah sesuatu yang tidak baik dan membuang sesuatu yang baik. Itulah yang dulu pernah dinasihatkan oleh Musa kepada Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah. Coba teman-teman lihat di surat Al-Baqarah itu ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang Bani Israel hijrah ke Palestina, lalu mereka mengeluh di Palestina karena setelah mereka hijrah hidup mereka tidak menjadi lebih baik secara duniawi. Perasaan kata Bani Israel, sama aja deh. Sejak kita hijrah, sejak kita masuk agama Yahudi, sejak engkau datang Musa, sawa'un alaina, nasib kami sama aja nih. Sebelum kamu datang dan setelah kamu datang, nasib kami tetap aja susah wahai Musa. Ini logika Bani Israel. Makanya banyak Bani Israel itu yang kufur kepada Allah karena pakai logika ini. Logika 2 tambah 2 4. Itu logika Bani Israel. Kalau dalam urusan agama, beda kalau dalam urusan matematika. Jangan bilang, "Dek, 2 tambah 2 berapa?" 4. Bani Israel. Jangan. Itu mah matematika. Kalau dalam urusan agama itu logika Bani Israel. Mereka selalu menghitung-hitung itu dengan logika matematika duniawi. 2 tambah 2 4. Sehingga mereka selalu mengeluh, "Ya Musa, sama saja nasib kami engkau datang dan engkau tidak datang dulu. Sama-sama susah. Terus apa baiknya dengan kedatanganmu wahai Musa?" Mereka menghitung kebaikan itu hanya dari sisi materi saja. Padahal kedatangan Musa telah mengeluarkan mereka dari perbudakan kalau mau dihitung lebih jujur di urusan dunia. Kedua, dengan kedatangan Musa mereka akhirnya diselamatkan dari kejahatan dan kekejaman Firaun yang membunuh anak laki-laki mereka dan memperbudak anak perempuan. Apakah mereka lupa? Afala ta'qilun ya Bani Israel? Tidakkah kalian berfikir wahai Bani Israel? Ditambah lagi dengan janji Allah untuk Bani Israel. Allah bukakan langit dan bumi untuk Bani Israel. Bayangin Bani Israel lagi hijrah nih dari Mesir ke Palestina. Di tengah jalan haus. Musa haus ngadu. Hashtag semuanya viral. Haus Bani Israel. Hashtagnya haus. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, beri mereka air." Keluarlah mata air satu untuk Bani Israel yang ada 12 suku. Berapa? 12 gitu? Lupa Ya gitu deh. Oh ini nih. Ya 12 isnata asyara aina, 12 suku. Pakai satu mata air. Udah gitu karena Bani Israel ini orangnya nggak bisa teratur hidupnya, nggak bisa ngantri, nggak bisa teratur, nggak sabaran. Pokoknya tamak aja. Begitu keluar satu mata air, mereka ada 12 suku berantem. Ini gua duluan nih. Siapa lo? Ramai aja antara Bani Israel. Cuma bahasanya saya nggak ngerti Ibrani. Bukan siapa lo. Udah aja gitu. Ramai sesama Bani Israel. Akhirnya mereka ngeluh lagi. Musa, masa sih satu mata air? Ini rebutan nih daripada kita nanti ramai. Daripada putus silaturahim, doain dong minta 12 mata air. Nabi Musa berdoa lagi. Akhirnya keluar 12 mata air. Dimanja banget sama Allah. Udah keluar 12 mata air, mereka minum. Jalan lagi. Musa, dari kemarin kita makannya perasaan roti wae. Gak ada daging gitu Musa? Nanya daging. Ini kayaknya nih buffetnya gak internasional nih, Asian food gitu, nasi gitu ya. Saya pengen sekali-kali dong Musa cari yang buffet yang international food gitu. Akhirnya Allah kasih man nawassal, kasih burung datang sendiri untuk disembelih. Datang tuh burung terbang depan Bani Israel, nunduk langsung gini. Enggak. Coba, burung Bani Israel. Coba ada nggak burung kayak gitu sekarang? Bebek gitu ya. Pak, hari ini kita masak bebek. Oh boleh. Bebek, datang seperti bebek teh. Yam,
Yaitu ayam datang. Nggak ada kan sekarang kan ya? Allah tundukkan burung yang liar kepada Bani Israel. Datang untuk disembelih. Disembelih langsung dibakar. Terus makan. Kemudian keluar lagi makanan-makanan luar biasa. Datang dari langit seperti datang kepada Maryam alaihassalam. Masih ngeluh juga. Terus jalan lagi. Musa haredang cenah. Panas. Datang awan menaungi Bani Israel. Mana ada manusia, bangsa di muka bumi ini selain para nabi yang dinaungi awan sepanjang perjalanan coba. Kecuali Bani Israel dan orang-orang modern yang pakai kendaraan udah tertutup ya. Kalau dulu mah Bani Israel kemana mereka pergi awan ngikutin. Wan, sana ya. Ya, kata awan saya. Bukan si Iwan, awan. Udah aja jalan. Bani Israel mana? Kadang-kadang suka iseng. Nih lihat ya awannya nih ikutin kita nggak ya? Lari ya, lari. Awannya ikut lari. Namanya Bani Israel iseng. Tapi Allah masih diakal-akalin sama mereka kan? Yang pernah saya cerita, disuruh bayar zakat, mereka katakan kami mah zakat 2,5% mah itu orang pelit lah. Kalau zakat mah nggak usah tanggung-tanggung 2,5%, 10% kan Islam 2,5%, Nasrani 10%, Bani Israel 100%. Hah? Sampai Musa aja kaget 100%. Benar gitu syariatnya 100%. Wah Musa 100% ya. Kami berani memberikan zakat 100%. Caranya gimana? Dikumpulin semua gandumnya, dilempar ke langit, terus dia bilang ya Allah ambil sesukamu, yang jatuh ke bumi itulah hak saya. Itulah Bani, saya lempar semuanya, gandum, roti, segala macam, korma dilempar ke langit. Ya Allah ambil sesukamu ya Allah. Yang jatuh ke bumi berarti engkau ridho untuk saya. Mana ada yang nyangkut di tengah antara langit dan bumi kan? Pasti semuanya jatuh ke bumi. Oh berarti Allah nggak memerlukan itu, ya udah untuk kita aja. Yang penting kan kita udah niat nih 100%. Tapi Allah nggak mau nerima, ya udah itu akal-akalan Bani Israel. Makanya mereka ngeluh, ya Musa di Palestina itu tidak ada sayur mayur. Kami kangen makanan-makanan di Mesir. Kalau teman-teman tahu Mesir itu sebetulnya nggak tandus-tandus amat. Mesir itu ada bagian yang salju. Jadi kalau mau ngerasain Eropa bisa ke bagian itu. Ada yang bagian yang benar-benar padang pasir, ada yang bagian yang subur luar biasa. Nah, sampai mereka kangen dengan sayur-sayuran Mesir. Kangen dengan bayam, kalau di kita mah kangen dengan singkong, kangen dengan jengkol. Ya, pernah kangen jengkol? Karena nggak pernah keluar Bandung. Kalau keluar Bandung pasti kangen jengkol. Misalnya umroh gitu ya. Ada restoran Indonesia, Mang ada jengkol? Di Mekah. Kalau tanya orang Arab, jengkol. Bahasa Arabnya tidak ada jengkol. Soalnya bahasa Arabnya tidak ada jengkol. Mahada kata orang Arab, jengkol yang aroma raiha. Intinya orang Bani Israel kangen dengan makanan Mesir. Terus apa kata Nabi Musa? Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian meminta untuk menukar sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang lebih baik? Maksudnya apa? Kenapa kalian ingin dibayar oleh Allah dengan dunia ketika kalian beriman? Kalau mereka Bani Israel itu kalau beriman hitung-hitungan banget. Habis beriman harus rezekinya berlimpah. Habis beriman harus terbebas dari segala masalah. Habis beriman harus dimanjain banget dunianya. Itu pola pikir Bani Israel. Sedangkan para nabi dan orang-orang yang beriman gak kayak gitu cara berpikirnya. Setelah beriman Allah uji, maka mereka mengatakan ini untuk melihat apakah saya jujur dalam iman atau munafik. Seperti kata Bilal. Ketika Bilal beriman dengan qadarullah dia ketahuan imannya oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Lalu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Setelah disiksa berhari-hari, Umayyah ngomong gini, Bilal, mana Tuhan kamu? Coba lihat tuh, kamu disiksa-siksa, Tuhan kamu gak pernah ngebelain kamu, Muhammad juga gak pernah ngebelain kamu. Jadi kamu tuh sebetulnya kasihan, tinggal sendiri, gak pernah dibelain oleh siapa-siapa. Kalau gak saya nyelamatin kamu, kamu akan celaka, wahai Bilal. Apa kata Bilal? Ya Umayyah, udah gak bilang lagi Tuhan, dia mah udah beriman. Gak ngomong lagi Tuhan, gak ngomong lagi gitu. Kalau saya diuji atau disiksa karena keimanan saya, itu berarti Allah ingin melihat kesabaran saya. Maka kalian akan melihat sabar saya lebih kuat daripada sabarnya orang Arab. Karena orang Arab Mekah itu terkenal dengan keteguhan dan kesabarannya. Saya akan lebih sabar daripada laki-laki Arab dan akan lebih kuat daripada gunung Uhud. Bilal tahu itu. Jadi bukan ya juga ya Umayyah. Udah deh balik lagi aja kayak dulu. Enggak, Bilal mah gak ngomong kayak gitu. Kan orang suka pundung gitu ya. Pundung fisabilillah.
Baru hijrah Allah kasih ujian pundung. Aduh, sama aja udah hijrah nggak hijrah tetap aja nggak bisa dapat jodoh. Nah gitu kan. Akhirnya udahlah sekalian kayak dulu aja. Aduh sama aja, ternyata udah rajin ngaji belum kelihatan juga ke atas, masih aja nggak ada yang kecantol misalnya kan ya. Aduh udah rajin udah pindah kerjaan, tetap aja belum dapat kerjaan yang lebih baik. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana tuh? Jawabannya Allah berikan itu setelah Allah lihat kesabaran kita. Kalau Allah belum melihat kesabaran kita, Allah nggak akan kasih apa yang Allah janjikan. Karena yattaqillah bukan hanya taubat tetapi sabar, itu satu paket. Takwa itu at-ta'ah was sabr, itulah takwa. Taat dan sabar, itulah takwa. Wa may yattaqillah, siapa yang taat lalu sabar, baru Allah janjikan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu semua janji Allah bagi orang yang takwa, dan takwa itu taat dan sabar. Kalau taat doang tapi nggak sabar, pundung tadi, maka Allah tidak punya janji apapun dengan dia. Ini logika yang dipakai oleh Allah, hitung-hitungan matematikanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak kecewa. Coba teman-teman buka surat As-Saffat surat 37. Surat As-Saffat surat 37 ayat 51. Atau 50 deh. Surat 37 ayat 50. Ini saya bacain dulu ya. Nanti setelah itu kita renungkan. Bismillahirrahmanirrahim. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. Ini adegan yang tadi saya kisahkan di surga dan neraka. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Orang-orang di surga nanti saling kenal lagi tuh. Kita tuh cuma nggak kenal sesama kita tuh cuman awal-awal berbangkit doang. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Itu cuma berlaku pada saat awal bangkit. Ketika kita awal bangkit dari kubur tuh kita nggak akan saling kenal. Nggak mikirin, siapa kok kamu di sebelah saya? Nggak usah dilanjut. Nanti jadi nggak benar. Udah aja gitu ya. Jadi pas awal berbangkit kita tidak saling kenal. Dan semua dibangkitkan kata Nabi dalam keadaan tidak berbusana dan tidak dikhitan. Kata Aisyah, aduh malu sekali hari itu. Kata Nabi, ya Aisyah, bagaimana seseorang bisa merasakan malu? Padahal hari itu hari ketika setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Seorang ayah lari dari keluarganya, suami lari dari istrinya dan seterusnya. Tapi setelah adegan itu
manusia nanti akan saling kenal lagi. Makanya muncul adegan saling memberi pertolongan, saling menghujat, saling menimpakan dosa-dosa, saling menuntut. Itu berarti udah kenal. Nah di surga manusia saling kenal lagi tuh. Sehingga kata Allah, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Manusia akan bertemu lalu saling bertanya. Kata mereka, ini kana li qarin loh. Ada lohnya. Ini kana li qarin. Apa artinya? Dulu saya tuh punya teman loh, kata dia. Ini kata dia sama orang yang penduduk surga. Apa temannya? Teman yang tadi di dunia yang saling berlomba-lomba dalam 1.000 dinar. Yang satu 1.000 dinar beli istana, yang satu lagi 1.000 dinar beli istana di surga. Yang satu 1.000 dinar nikah di dunia, yang satu lagi nikah di surga. Yang satu lagi 2.000 dinar beli kebun di dunia, yang satu lagi 2.000 dinar beli di surga. Qarinun, teman dekat saya ketika di dunia. Yaqulu ainnaka laminal musaddiqin. Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari berbangkit dan seterusnya sampai kalimat qala hal antum muttali'un. Berkatalah pula ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Kata dia kepada siapa? Kayak tadi kepada malaikat. Malaikat, tolong cariin dong teman saya yang ini. Oh, ini mah nggak ada di daftar surga. Dia mah di neraka. Oh, gitu ya. Udah pergi aja ke jendelanya surga. Lalu melihat ke arah neraka. Ketika bertemu di neraka, fattala'a itu gini. Jadi ittala'a itu ngelihat itu kayak melongo gitu. Kan surga di tempat yang tinggi, neraka di tempat yang rendah, yang dalam. Dari surga dia ngelihat ke bawah, ke neraka. Fattala'a, ayat berapa tuh? 55. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Lalu dia lihatlah saudara atau temannya itu di dalam neraka yang sangat panas menyala-nyala. Dan melihatnya itu nggak pakai teropong segala macam. Aduh, nggak kelihatan. Saya minusnya udah ini. Ada ini nggak optik nggak di sini? Cari di neraka nggak ada. Ngelihat langsung penglihatan orang-orang di surga itu basirah, sangat bening, jelas sehingga bisa melihat ke dalam neraka. Ternyata temannya ada di sawa'il jahim. Sawa'il jahim itu kata ulama di dasar neraka. Qala, berkatalah orang yang di surga ini, tallah, demi Allah, in kita laturdin, hampir saja kamu mencelakakan saya. Apa maksudnya? Coba kalau dulu saya dengerin nasihat kamu, pasti nasib saya sama dengan kamu sekarang di neraka gitu. Coba kalau dulu saya ngikutin nasihat kamu, saran dari kamu, pasti saya sekarang sama-sama tersiksa. Qala tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena nikmat Allah yaitu hidayah yang membolak-balikan hati, saya pasti akan termasuk di antara orang-orang yang disiksa. Itu dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka di akhirat. Makanya dialog ini harus jadi motivasi kita, bukan menuduh orang neraka, enggak. Ada teman kita yang belum hijrah, ntar kita dialog ya. Enggak usah gitu, itu mah sombong. Baru ngelihat teman kita yang misalnya masih mabuk gitu ya. Ntar kita dialog ya. Aku mah di atas, kamu di bawah. Maksud lo apa? Kamu di neraka, saya di surga. Nanti lihat kita. Lo baca aja di surat As-Saffat. Saya yang akan ngomong kayak gitu ke kamu. Gak boleh kayak gitu. No judgment ya. Gak boleh menghakimi orang lain. Cuman ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memotivasi diri kita. Beda ya. Bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memotivasi diri kita. Karena bisa jadi orang yang tadi kita hakimi ternyata sama-sama di surga. Kita sama-sama di surga kata dia. Gak ada dialog yang seperti kamu gambarin. Oh gitu ya. Gak jadi dialognya. Gak jadi soalnya saya udah hijrah juga misalnya. Dialognya jadi fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Dialognya tuh di ayat yang tadi pertama, saling sama-sama di surga. Kalau di Al-Waqiah, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzafun. Jadi nanti mereka lagi ngobrol gitu ya, terus lewat pelayan-pelayan anak muda yang mukhalladun, yang kekal, bawa ka'sin, gelas-gelas bening dari permata dan menuangkan khamar. Jadi kita minumnya di surga itu khamar, tapi khamar berkualitas tinggi. Yang kalau di dunia mungkin tidak ada nilai yang sanggup membayar khamar itu. Satu tetesnya aja lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sedangkan khamar di dunia, kadang kita ada khamar yang di beberapa kafe itu satu gelasnya atau satu botolnya 5 juta. Saya pas ngelihat harganya, wah 5 juta, mending saya kredit motor nih. Namanya juga orang
pas-pasan. Orang 5 juta itu untuk minum doang tuh. Kita 5 juta lumayan bisa modal usaha. Di dunia aja khamar bisa 5 juta satu botol. Di akhirat satu tetesnya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak akan mabuk orang yang meminum minuman itu. Minum sesukanya, lezatnya lebih lezat tetapi tidak akan menghilangkan pikiran atau akal mereka. Jadi kita tos, gimana dulu di dunia? Wah, kenapa kamu mabuk gitu? Ternyata dia bawa dari gitu ya, nggak boleh ya, nggak boleh Pak. Saking ada sahabat yang kayak gitu, ada mau mati aja bawa khamar, bukan ke surga bawa khamar ya, mau mati aja bawa khamar. Siapa dia? Seorang sahabat Nabi yang udah hijrah tapi nggak bisa berhenti minum. Cuma itu doang yang dia belum bisa hijrah, yang lain udah hijrah. Sehingga dia berdoa, dia bilang ke anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau ayah nanti meninggal, kuburkanlah ayah di bawah pohon anggur. Sehingga buah-buah anggur yang jatuh ke tanah yang sudah busuk, kemudian masuk ke dalam tanah, cairannya itu bisa membasahi tulang-tulang ayah. Coba, saking ediknya dengan khamar. Sampai meninggalnya aja pengen di bawah pohon anggur, itu artinya bawa khamar ke akhirat. Dia mau meninggal aja bawa anggur tuh. Nah ternyata nggak ada itu di surga, nggak ada orang minum khamar. Loh kok mabuk ya? Perasaan di surga nggak ada yang mabuk deh. Nih jangan-jangan mereknya apa nih? Nggak ada ya di surga maya. Semuanya lurus. Sehingga dialog itu akan terjadi nanti di akhirat. Ini motivasi buat kita. Sehingga kalau misalnya kita sedikit ngerasa agak kayak kok hidup saya susah gini, padahal udah hijrah, bilang aja apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Saya udah mudah-mudahan dapat di akhirat. Kalau misalnya orang lain bisa membeli segala macam di dunia, kita belinya lewat sedekah aja, lewat dua rakaat sholat, lewat tasbih. Kita mengatakan misalnya Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Itu pahalanya apa? Satu kali mengucapkan Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, pahalanya Allah tumbuhkan satu pohon kurma di surga. Sehingga satu pohon kurma ini kalau kita berjalan 100 tahun itu belum keluar dari naungannya, saking rindangnya pohon kurma di surga. Cuma bilang Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Kalau dibalik Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, Allah beratkan timbangan kita. Cuma bolak-balik itu aja pahalanya beda-beda. Coba teman-teman lihat orang yang saking semangatnya kerja, biasanya teman-teman dari etnis Tionghoa misalnya, kan mereka semangat-semangat tuh kalau kerja. Dia jualan, dia punya kafe misalnya, atau punya sebuah stand di mall. Udah punya kafe, masih jualan yang perintilan-perintilan di depan toko tuh. Kadang-kadang jual yang nggak terlalu mahal. Loh kok dia masih mau jualan yang kayak gitu-gitu, padahal dia udah punya kafe. Yang perintilan pun dia lakukan. Lumayanlah buat isi pulsa, lumayanlah buat bensin, lumayanlah buat bayar pembantu. Dia masih mikirin yang kecil-kecil, padahal dia udah punya toko yang besar. Kenapa kita sebagai muslim mengabaikan yang kecil-kecil yang Allah tawarkan pahalanya besar? Udah tahajud, udah tambahin aja yang perintilan. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. Itu kan perintilan kan? Kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ilar rahman, thaqilatan fil mizan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu perintilan loh. Gampang ngucapinnya, tetapi pahalanya luar biasa di sisi Allah SWT. Jadi gak boleh bilang, kan udah tahajud, kan udah umroh, kan udah tilawah, kan udah. Sama kayak orang tadi, kan udah punya toko, kenapa masih jualan yang kecil-kecil di depan tokonya? Begitu juga kita, kan udah tahajud, kenapa masih mikirin subhanallah, subhanallahan? La haula wala quwata illa billah. Itu adalah satu box perhiasan di dalam surga, disimpannya di bawah arasy, bukan di bawah tempat tidur. Di bawah arasy. Siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allah memberikan kanzun. Kanzun itu kayak harta terpendam yang tersimpan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pas kita nanti masuk surga insyaallah, tiba-tiba Allah mengatakan, "Abdi, hambaku, ini untuk kamu." Ya Allah, ini dari mana? Dari la haula wala quwata illa billah. Wahai hambaku, ini untuk kamu. Dari mana? Dari subhanallah, dari alhamdulillah, dari Allahu akbar, dari la ilaha illallah. Artinya kalau orang membeli dunia dengan hal-hal yang kayak gini, kita membeli akhirat dengan hal-hal yang seperti itu. Dan wa ma indallahi khair. Itu teman-teman logika yang saya pengen sharing. Dan para sahabat semuanya menggunakan logika ini walaupun nasib mereka beda-beda. Ada Abu Hurairah yang makan aja susah. Ada Abdurrahman bin Auf yang susah kalau gak makan, selalu makan gitu ya.
Ini beda dua sahabat. Abu Hurairah kan makan susah kan ya? Dia susah dengan kemiskinannya. Abdurrahman susah dengan kekayaannya. Abdurrahman, ngapain kok kamu sedih? Saya kaya. Oh, kaya sedih ya. Ada orang kaya sedih. Utsman, kenapa kamu kok diam aja? Ya ini saya lagi mikir kok saya kaya ya. Aduh, sombong gini kalau lagi di kita mah ya. Kaya tapi dia mikir. Aduh, kok kaya ya? Salat nangis. Kenapa salatnya lagi nangis? Banyak masalah ya? Enggak, justru saya enggak punya masalah. Enggak punya masalah nangis. Kalau kita banyak masalah nangis. Kalau sahabat enggak punya masalah nangis. Kenapa? Mereka yakin orang yang miskin itu lebih duluan masuk surga daripada orang kaya 500 tahun. Cuman sih orang kaya kalau udah masuk surga lebih tinggi nanti karena dia sedekah. Tapi kan 500 tahun lumayan ya. 500 tahun terkatung-katung di padang mahsyar, coba ngapain? Coba kalau kita divonis masuk penjara 500 tahun, gimana tuh? Dan gak sehari pun gak masuk penjara kan? Karena langsung dibawa ke kuburan. Divonis karena dia bersalah, maka dia akan dikurung di dalam penjara selama 500 tahun. Coba, sama aja seumur hidup kan? Bayangin 1500 tahun itu di padang mahsyar, itu paling sedikit jaraknya dengan orang miskin. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Matikan saya sebagai orang miskin. Bangkitkan saya bersama orang miskin. Berani? Kalau berani kita doain nih bareng-bareng nih. Berarti emang kita betul belajar. Termasuk saya sih, saya juga nggak pernah berani. Saya ngedoa kayak gitu. Saya tahu semua doa Nabi itu baik, tapi yang ini saya nggak berani. Gini, ya Allah. Coba kalau kita minta, ya Allah berikan kepada saya apa yang diminta oleh Rasulullah. Jangan ngomong gitu. Jangan-jangan kita nggak sanggup dengan apa yang diminta oleh Rasulullah. Salah satunya doa tadi tuh. Sanggup nggak? Ya Allah, saya susah mau doa nggak tahu mau minta apa. Ya kayak Rasul aja deh ya Allah gitu. Ternyata Rasulullah mintanya apa? Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Begitu kita udah amin, miskin nih. Allah, masalahnya di mana ya dari doa saya? Ini mah orang nggak ngerti ya nih. Nah ini kenapa bisa kayak gitu? Gara-gara dia nggak paham logika Allah. Dia minta aja terus nggak tahu cara pandang Allah itu luar biasa. Allah itu maha bijaksana. Sedangkan kita butuh kebijaksanaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau belum berani doa, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin, doa kayak Umar aja. Ya Allah, ini agak lebih dikit nih, lebih ringan dikit. Kalau nanti kan berat banget tuh, ini agak medium lah, nggak terlalu bold. Ini yang medium ya, yang mediumnya gini. Ya Allah, berikanlah bagi saya harta secukup yang saya butuhkan. Secukup yang saya butuhkan. Secukup keperluan saya. Kalau saya perlu jalan-jalan, ada. Jangan diperjelas, tapi ya segitu aja. Umar mah doanya kayak gitu. Ya Allah berikan saya harta secukup yang saya butuhkan. 2 helai pakaian, 1 dicuci, 1 dipakai. Yang udah kotor dicuci, yang ini dipakai, yang udah kering. Dan 1 kendaraan, kemudian tempat tinggal yang bisa menghalangi saya dari panas dan dingin. Gitu aja. Ini permintaan Umar. Nah, ini agak-agak medium dikit nih. Berani? Tapi jangan didefinisikan tafsir kita tadi ya. Perlu ini ada, perlu itu ada. Ini tafsir birra'i. Tafsir dengan akal kita. Kalau nggak berani yang segitu, mintalah yang light. Kan tadi bold banget nih Rasulullah ya. Umar medium, kita yang light aja deh. Gimana yang light? Ya Allah jadikan hamba sebagai hambamu yang pandai bersyukur. Kalau pandai bersyukur artinya apa? Kan kita nih kayak main sama Allah. Ngomong sama Allah tuh pakai bahasa tinggi gitu. Kan Allah maha paham kan? Ya Allah jadikanlah hamba sebagai orang yang pandai bersyukur. Artinya apa? Berarti Allah kasih nikmat dan kasih kepada kita hati yang bersyukur. Itu paling light. Ada di atas itu nggak ada lagi. Udah segitu aja. Kalau kita minta ya Allah berikan saya rezeki yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa dan juga hati yang pandai bersyukur. Inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban syakira wa rizqan wasi'an. Jangan rizqan wasi'an tapi qalban kufur. Nah ini nauzubillah min dzalik. Seperti sa'labah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya wa ma indallahi khair. Jadi jawabannya dari 2 tambah 2 adalah wa ma indallahi khair. Logika hitung-hitungan orang beriman dengan orang kafir itu berbeda. Orang kafir segalanya dihitung dengan duniawi, orang beriman segalanya dihitung dengan ukhrawi, yaitu surga Allah SWT. Sehingga kita tidak putus asa dan juga tidak bersedih hati. Likailah
tahzanu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian dan juga tidak lupa diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Terakhir, marilah kita berdoa. Dan saya selalu mengingatkan teman-teman jangan lupa doain saudara kita di Gaza atau Palestina, di Aleppo, di Suriah, di Homs, dan juga di Irak, di Rohingya. Karena kita mungkin belum mampu membantu mereka dengan yang lebih besar daripada doa, maka jangan pelit dalam berdoa. Udahlah, kita nggak bisa jadi relawan ke sana, tidak juga mampu membela mereka dengan berjihad, tidak juga mampu setiap hari berinfak untuk mereka, minimal setiap hari berdoa untuk mereka. Karena media kita hampir tidak meliput sama sekali nasib mereka, sehingga seolah-olah mereka itu nggak ada masalah apa-apa. Padahal kemarin di Hong Kong ada mobil bus kecelakaan masuk jurang aja, cuma 8 orang luka-luka, nggak meninggal. 8 orang luka-luka gara-gara bus masuk ke bukan jurang sih, selokan gitu. Ada yang luka-luka 8 orang, semua media meliput. Giliran kaum muslimin ratusan ribu orang dibombardir di negara-negara itu, tidak ada yang meliput. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pertolongan, karena nasib mereka luar biasa sangat memilukan. Kalau enggak kita sebagai saudaranya yang mendoakan, lalu siapa? Kemudian mudah-mudahan juga media-media yang dipegang oleh kaum muslimin bisa concern menyuarakan hak-hak orang yang tertindas. Ini bukan hanya masalah agama, tapi masalah kemanusiaan yang lebih universal. Jadi kalau ada orang yang ngomong alasan 1000 alasan, saya kira dia berarti tidak punya lagi nilai kemanusiaan atau semangat kemanusiaan dalam hatinya. Kemudian kita doakan juga supaya Indonesia ini bisa ikut membantu negeri-negeri yang tertindas itu secara politik dan juga atas nama negara, bukan hanya atas nama bangsa. Berita terakhir, Raja Qatar sudah menyediakan sebuah kota di Palestina. Dia bikin kota, bukan bikin apartemen, bikin kota yang ada sekitar ratusan apartemen. Raja Qatar nih bikin kota di Palestina khusus untuk korban perang. Jadi korban perang itu bisa ngungsi ke kota itu, jadi kayak kota baru gitu, dan lebih luas daripada kota baru Parahyangan, sekitar 3 kali lipat daripada kota baru Parahyangan. Bayangin, kota baru Parahyangan dibikin oleh seorang raja dan hanya dikhususkan gratis buat korban perang. Ini kalau penguasanya beriman, dan kita berdoa untuk penguasa-penguasa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hatinya dalam keimanan dan memberikan ke dalam hatinya keberanian dan inisiatif untuk membela kebenaran itu benar dan kebatilan itu batil, sehingga tidak ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Allahumma ja'alna laka dzakkarin, laka syakkarin. Allahumma ilaika aslamna, wa bika amanna, wa alaika tawakkalna, wa bika khasamna. Na'udzu bi'izzatika an tudillana. Antal hayyul ladzi la yamut, wal insu wal jinnu yamutun. Allahumma zalamna anfusana ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في روهينيا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم شهداءهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين. اللهم انصر ديننا. اللهم انصر ديننا.
اللهم انصر دعوتنا هذه اللهم انصر دعوتنا هذه اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا ربنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ودود نسألك الود يا ودود نسألك الود يا ودود يا أرحم الراحمين نسألك الرحمة والود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين Engkaulah yang maha terpuji di langit dan di bumi. Seluruh makhlukmu memujimu dan bertasbih kepadamu siang dan malam ya Allah. Tidak sedikit pun pujian-pujian kami menambah keagunganmu ya Allah. Dan tidak sedikit pun dosa-dosa kami mengurangi dan merugikanmu ya Allah. Engkau maha terpuji. Engkau tidak butuh kepada hamba-hambamu. Kamilah yang butuh kepada Engkau ya Allah. Hilangkanlah sifat sombong di dalam hati kami, terutama sombong kepadamu ya Allah. Kami berlindung dari sifat sombong. Tidak mungkin orang yang memiliki sombong sekecil zarrah pun masuk surga ya Allah. Engkaulah yang maha agung. Engkau maha mulia ya Allah. Sedangkan kami hina, kami rendah di hadapanmu ya Allah. Kami butuh kepadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Jika ibu kami pernah punya salah kepada kami ya Allah, sesungguhnya kedurhakaan kami lebih besar daripada kesalahan ibu kami ya Allah. Jika ayah kami pernah menyakiti hati kami ya Allah, sesungguhnya dosa-dosa kami kepada beliau jauh lebih banyak ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Jika dia pernah salah kepadamu ya Allah, itu karena ibu kami tidak faham, tidak mengerti. Dia belum belajar Islam sedalam yang kami pelajari. Karena waktunya dihabiskan hanya untuk mendidik kami, waktunya dihabiskan untuk menafkahi kami ya Allah. Hampir tidak punya waktu bagi ayah ibu kami untuk belajar Islam, duduk di dalam majelis ilmu sebagaimana yang kami alami. Karena mereka bersusah payah untuk bisa menafkahi anak-anaknya. Ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Rahmati keduanya ya Allah. Sayangi keduanya ya Allah. Sayangi ayah kami ya Allah. Sayangi ibu kami ya Allah. Seperti mereka menyayangi kami ya Allah. Seperti diam-diam mereka mengasihi kami ya Allah. Jadikan setiap tetes susu ibu kami sebagai kebaikan di sisimu ya Allah baginya. Dan jadikan setiap tetes keringat ayah kami sebagai kebaikan di sisimu untuknya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah untuk kami anak-anak yang soleh-soleha. Janganlah Engkau menghukum kami karena kedurhakaan kami kepada ayah ibu kami. Engkau menghukum kami dengan kedurhakaan anak-anak kami kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau menghukum seseorang sesuai dengan amal perbuatannya. Janganlah Engkau menghukum kedurhakaan kami dengan kedurhakaan anak kami kepada kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Siapa lagi yang bisa menghapus segala kesalahan selain Engkau ya Allah? Siapa lagi yang bisa kami harapkan segala kebaikan kecuali kepadamu ya Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami berserah diri ya Allah. Kami berhijrah dengan niat mencari ridha-Mu ya Allah. Ingin memperbaiki diri kami ya Allah. Ingin meninggalkan keburukan-keburukan di masa lalu kami ya Allah. Terimalah kedatangan kami ya Allah di sisi-Mu, sebagaimana Engkau menerima kedatangan kaum muhajirin kepada orang-orang Ansor di Madinah ya Allah. Sesungguhnya pertolongan-Mu dan penerimaan-Mu lebih baik daripada penerimaan kaum Ansor. Terimalah kami ya Allah. Bimbinglah kami di sisi-Mu ya Allah. Janganlah Engkau lepaskan
kasih sayang-Mu dari kami. Janganlah Engkau melepaskan rangkulan-Mu dari kami. Rangkul kami ya Allah dalam kasih sayang-Mu. Janganlah Engkau biarkan kami tersesat setelah mendapatkan petunjuk. Beri kami kekuatan untuk melawan hawa nafsu kami sendiri ya Allah. Beri kami kekuatan untuk melawan keburukan-keburukan yang ada pada dalam diri kami sendiri ya Allah. Beri kami kekuatan untuk menundukkan keinginan-keinginan yang tidak Engkau ridhoi dalam diri kami ya Allah. Beri kami kekuatan dan keistiqomahan untuk terus berada di jalan-Mu ya Allah. Ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kami di seluruh dunia ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di Palestina ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di Suriah ya Allah, di Aleppo ya Allah, yang setiap hari jatuh korban dari orang-orang yang tidak berdosa, anak-anak kecil yang bahkan baru saja lahir ya Allah, baru saja menghirup udara di dunia sudah kembali kepadamu dalam keadaan terzalimi ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Suriah, tolonglah saudara-saudara kami di Irak, tolonglah saudara-saudara kami yang terusir di Rohingya ya Allah. Siapa lagi yang bisa menolong mereka selain Engkau ya Allah? Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu punya rencana jahat, sedangkan Engkau Maha mengetahui rencana mereka. Gagalkanlah segala rencana jahat mereka ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami yang berjihad di seluruh dunia ya Allah, yang membela agama-Mu ya Allah, yang difitnah seolah-olah mereka para penjahat, padahal mereka lah yang membela orang-orang yang tertindas, mereka lah yang membela anak-anak yatim, mereka lah yang melindungi para janda-janda yang terusir dari rumahnya sendiri ya Allah. Bantulah mereka, satukanlah barisan mereka, janganlah Engkau biarkan mereka berpecah belah, karena hanya mereka harapan kami setelah Engkau ya Allah. Ya Rabbana, beri petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Sayangilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang adil ya Allah. Hilangkanlah rasa dengki dari hatinya ya Allah. Lenyapkanlah kesombongan dari hatinya ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha menerima doa hamba-hamba-Mu. Kami tidak ingin pemimpin-pemimpin kami celaka karena kemurkaan-Mu ya Allah. Karena jika Engkau murka tidak ada yang bisa menghalangi ya Allah. Sebelum Engkau marah kepada setiap orang-orang yang durhaka, beri mereka petunjuk ya Allah. Beri petunjuk kepada seluruh pemimpin-pemimpin kami, dan bimbinglah ulama-ulama kami, dan kuatkanlah kami agar setia di dalam barisan para ulama kami ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah negeri kami yang tercinta ini Indonesia negeri yang aman, dan berilah rezeki kepada orang-orang yang beriman di dalamnya ya Allah. Dan berikanlah kepada kami orang-orang solih yang akan memimpin kami dengan keadilan dan ketakwaan. Anugerahkan untuk kami keturunan-keturunan Umar bin Khattab yang adil. Anugerahkanlah untuk kami keturunan-keturunan Umar bin Abdul Aziz. Anugerahkanlah untuk kami pemimpin seperti Nur bin Zinki. Anugerahkanlah untuk kami pemuda-pemuda seperti Ashabul Kahfi. Anugerahkanlah untuk kami pemuda-pemuda seperti Muhammad Al-Fatih. Anugerahkanlah untuk kami pemuda-pemuda yang pemberani, yang cerdas, yang kreatif, yang solih, yang di tangan mereka Engkau akan memenangkan agama-Mu ya Allah. Berilah petunjuk kepada para pemuda Islam di Bandung, pemuda Islam di seluruh Indonesia ya Allah. Berkahilah pertemuan kami ini ya Allah. Maafkanlah jika kami punya banyak dosa di dalam pertemuan ini ya Allah. Mungkin kami terlalu berlebihan, mungkin kami salah ucap, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Rabbana, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.